Bukan sulap, bukan sihir. Otomatis ya. Apa ini? Halo semua, selamat datang kembali di Review Gawai. Kali ini kita akan unbox serta review singkat ya gimbal si Brica B-Steady Multi ini. Ini yang ada di sebelah kanan saya. Seperti namanya ya, multi si gimbal ini bisa digunakan di 3 device atau 3 gawai, 3 gadget, yaitu salah satunya kamera compact aja, tapi ya untuk DSLR mungkin nggak semua bisa. Kemudian digunakan di smartphone, kemudian satu lagi untuk digunakan di action cam seperti GoPro atau Xiaomi atau dan lain-lain ya, atau Brica sendiri juga kan ada action camnya. Untuk fiturnya sendiri, gimbal ini sudah mendukung 3-axis movement, kemudian ada face tracking, object tracking, motion tracking, zoom control, time lapse serta panorama. Tapi fitur-fitur ini hanya bisa digunakan ketika dia dikonekkan ke smartphone ya, bukan ke kamera. Ke kamera langsung sebetulnya bisa, tapi di sini dia hanya mendukung beberapa kamera digital aja, di antaranya itu Sony RX100 series, kemudian Canon G series. Untuk spesifikasinya ini di sini tertulis beratnya ini 530 gram, sudah termasuk baterainya ya. Kemudian kapasitas baterainya ini 3600 mAh. 3600 loh, ini termasuk besar juga ya. iPhone 13 aja cuman 3100. Kemudian untuk maksimal lebar dari holder handphonenya ini dia 85 mm. Jadi kalau kalian taruh iPad atau tablet di sini nggak mungkin bisa ya. Kemudian untuk berat maksimum kamera atau device yang ada di sini itu 400 gram di atas kertasnya. Tapi kita coba menggunakan kamera yang kita gunakan saat ini, yaitu Fujifilm X-T200 dengan lensa kit standar yang kurang lebih beratnya itu 450 atau 500 gram gitu deh. Masih bisa bekerja dengan baik. Kemudian untuk isinya sudah ada di video unboxing tadi ya. Langsung aja kita coba gimana si gimbal ini kalau dikonekin ke HP atau ke kamera yang kita gunakan saat ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas apa aja fiturnya, buat kalian yang belum subscribe channel kami, tolonglah ya, tinggal tekan aja itu tombol subscribe. Susah kali kalian, kutunggu sampai 1000 nih, 1, 2, kelamaan. Ya udah, sekarang kalian tekan subscribe ya. Oke, udah, yuk kita bahas apa aja tombol-tombol yang ada di gimbal ini. Nih, kelihatan nggak? Oke, pertama ini yang ada merahnya, ini adalah tombol power. Fungsinya untuk menghidupkan ya. Kalau kita tekan sekali, nah dia akan memperlihatkan berapa sisa baterainya yang ada. Kalau tekan 2 kali, dia akan menghidupkan gimbalnya ini. Tapi untuk saran dari kami sih, jangan pernah hidupin gimbalnya kalau nggak ada beban atau nggak ada kameranya di atas ini ya, karena itu akan ngerusak motornya. Kemudian di sini ada tombol modenya. Apa-apa aja modenya nanti kita jelasin di reviewnya ya. Kemudian di sini ada slider untuk zoom in zoom out.
Di sini ada joysticknya untuk gerakin si gimbalnya ini kiri kanan atas bawah. Di sini ada lampu indikator Bluetooth, kemudian di sini ada lampu indikator mode berapa yang sedang aktif. Kemudian di balik sini, ayo, nah ini ada tombol trigger ya. Kalau kita tekan sekali, dia akan masuk ke sport mode. Kalau kita tekan 2 kali berturut seperti ini, dia akan mereset atau mengembalikan posisi si gimbalnya ini jadi seperti semula ya, seperti gini dia. Kemudian di sini, di sisi sini, di sini ada mounting ya. Mounting untuk sebenarnya ada sih dia apa? Kayak holder buat HP-nya lagi ya untuk ditaruh di sini. Tapi dia nggak termasuk dalam paket pembelian. Dia dijual terpisah. Kemudian ini. Nah, di sini ada port USB, bisa berfungsi sebagai power bank juga ya untuk ngecas HP atau si kameranya. Kemudian di sini ada port USB Type-C untuk ngecas gimbalnya ini. Apalagi yang belum disebut, saya rasa itu aja. Nah, di bagian belakang ini ada pengaturan buat ngatur lebarnya si gimbal. Kemudian, nah, di depan sini juga ada port ini mini USB atau micro sih, mini USB ya, mini USB buat konekin ke kamera. Nah, sayangnya si Brica B-Steady Multi ini hanya support Sony RX100 series dan Canon G series aja ya. Untuk kamera kita si Fujifilm X-T200 ini nggak support. Kenapa? Karena port yang ada di kameranya itu sudah menggunakan Type-C. Oke, mohon maaf tadi kameranya mati. Kayaknya MediaTek ini ya. Oke, tadi sampai di kabel ya, Kak. Dia nggak support ke kamera yang kami pakai karena dalam paket penjualannya ini disertakan kabel mini USB ke micro USB. Sedangkan port yang ada di kamera yang kami pakai ini sudah menggunakan Type-C. Jadi mungkin itu salah satu kekurangan ya dari si gimbalnya ini. Oke, lanjut kita bahas apa-apa aja fitur yang dikasih sama gimbal ini. Sebelum kita coba apa-apa aja fiturnya, yang pertama kalian harus download dulu nih aplikasinya di Play Store. Di App Store juga ada nih namanya Brica B-Steady Pro. Tapi jangan dibuka dulu, biarin aja. Nah, pada saat memasangnya di gimbal ini, usahakan posisi gimbalnya seperti ini ya. Nah, usahakan dia itu berada di posisi yang bagus. Nah, seperti ini. Kalau bisa jangan seperti ini ya. Kita atur lagi sampai posisinya benar-benar lurus ke depan supaya si motornya itu bisa bekerja dengan baik. Nah, seperti ini ya cara memasangnya. Usahakan sebelum gimbalnya ini dihidupkan, posisinya sudah seperti ini, nggak mereng ke kanan atau ke samping, lurus seperti ini ya. Kemudian kita hidupkan gimbalnya. Oke, sekarang gimbal sudah dalam posisi hidup. Ini kita putar aja ya, kita tunjukin gimana cara konekin ke aplikasinya. Nah, di sini dia sudah otomatis ngedetect, kelihatan nggak? Nah, dia sudah otomatis ngedetect si gimbalnya ini. Kita tinggal tekan oke. Yang oke mana sih? Yang ini ya? Ini. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihannya. Kalau sedang menggunakan smartphone, kalian pilih yang ini nih, yang paling kiri ini ya. Iya, paling kiri. Kemudian kalau menggunakan kamera, kalian pilih yang tengah. Kemudian kalau sedang menggunakan action cam, kalian pilih yang paling kanan ini. Karena kita sedang menggunakan smartphone, kita pilih yang ini ya, yang paling kiri. Oke, sekarang sudah connect ya si gimbal dan smartphone-nya.
Oke, kita akan bahas apa aja isi dari aplikasi Brica B-Steady Pro yang akan kita gunakan di si gimbalnya ini. Langsung kita lihat apa aja isinya ya. Ini untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Brica B-Steady Pro ini ya. Kita lihat dari settingsnya ini. Nah, di sini kalian bisa lihat maksimal resolusinya itu di 4K 30 fps ya. Saya akan lihat ada beberapa pilihannya seperti 4K 24 fps, Full HD 60 fps, 30 fps, 24 dan lain-lain seperti di bawah ini. Kemudian aduh susah sekali. Kemudian di sini ada flash off, kemudian ada countdown timernya juga. Ada pilihan white balance-nya, kemudian grid ini yang kotak-kotak ini ya yang ada di layar ini bisa dimatiin juga kalau kalian nggak suka, tapi biasanya kalau para videographer sih pakai karena untuk mengelurusin levelingnya, horizon level ya seperti ini. Kemudian ada apa lagi, ada video stabilization. Nah kalau kalian rasa gimbalnya itu masih kerasa goyang, kalian bisa hidupin video stabilizationnya di sini ya. Kemudian ada video formatnya, ada H.264 dan ada HEVC ya, H.265. Kemudian ini ada horizontal level line. Nah, buat fungsinya buat nih indikator levelingnya yang ada di tengah ini. Sini aja. Kemudian ada manual modenya juga. Nah, sini kalian bisa lihat, kita bisa atur shutter speed, ISO-nya. Untuk shutter speednya paling keras ada berapa nih? Saya letakin kameranya dulu, mic-nya dulu. Nah, untuk shutter speednya ini paling tinggi berada di 1/8000 ya. Kemudian untuk ISO-nya kita lihat dulu. ISO tertingginya ini ada di 2300 ya. Oke, kita lihat lagi apa aja yang ada settingannya di sini. Udah habis ya. Kemudian kita geser ke sebelah sini, kelihatan nggak? Nah, di bagian atas ini, bagian bawah sini. Di sini ada beberapa pilihan shootingnya ya. Yang paling atas ini ada motion lapse untuk time lapse ya bisa dibilang. Kemudian ada slow motion, ada time lapse, kemudian ada long exposure. Standar ini ya perekaman biasa ya. Kemudian ada panorama 360 derajat, kemudian panorama 180 derajat. Di sini juga ada opsi untuk menghidupkan fast tracking ya. Kemudian di bagian bawah sini, di sini ada human body tracking, kemudian di bagian kiri ini ada object tracking. Nanti akan dijelasin satu-satu. Di sini ada buat ngatur zoom ya. Dan di sini ada untuk ngatur fokusnya secara manual. Fast trackingnya ya, bisa dilihat. Nah, kalau saya ke kanan dia akan ke kanan seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lumayan membantu juga kalau kalian pengen pakai kamera ini untuk vlog. Buat kalian yang sering nge-vlog bisa membantu juga fitur fast tracking. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan mode-modenya ya. Seperti yang saya bilang tadi, ada 4 mode di gimbalnya ini. Untuk mode yang pertama ini dia namanya pan following. Nah, di sini gimbalnya kalau kita putar ke kanan dia akan ngikut seperti ini. Nah, tapi kalau kita naikkan ke atas bawah seperti ini, dia akan tetap mengarah ke depan, nggak ngikutin arah gimbalnya ini ya. Nah, untuk di kiri kanan gini juga sama, dia nggak ngikutin arah gimbalnya, tapi dia tetap lurus ke depan, kecuali kita belokan seperti ini. Nah, dia akan ngikutin
arah gimbalnya. Kemudian untuk mode kedua kita tinggal ketuk tombolnya 2 kali ya. Nah, di sini lampunya sudah berkedip 2 kali. Di sini dia sudah masuk ke mode pan and tilt following. Nah, di sini motornya itu terkunci, kameranya hanya bisa bergerak ke kiri, kanan, dan ke atas, ke bawah. Jadi kalau kita lihat seperti ini, dia masih tetap ngikut. Kalau kita bawa ke atas, nah, dia akan ngikutin posisi dari gimbalnya ini. Seperti ini. Jadi kalau yang pertama tadi dia cuma bisa kiri, kanan. Nah, kalau yang ini dia bisa kiri, kanan, atas, kemudian ke bawah. Kemudian untuk yang mode ketiga yaitu all motor lock ya. Dia kita tekan dulu 1 2 3. Nah, dia akan fokus ke depan seperti ini. Mau kemanapun kita gerakin, nah dia akan tetap mengunci gerakannya ya. Jadi dia akan tetap mengarah ke depan, mau kemanapun kita gerakin si gimbalnya seperti ini. Menarik. Kemudian untuk mode yang terakhir yaitu mode all following, yaitu seperti ini caranya. Kita kedepanin dulu gimbalnya seperti ini, kemudian kita tekan 4 kali modenya, 1 2 3 4. Kemudian tinggal kita rotate aja. Nah, dia akan berputar seperti ini. Ini sebenarnya bisa ya muter 600 derajat, cuman mungkin posisi kameranya ini masih salah, jadi cuman bisa setengah gini aja ya. Nanti kita akan kasih contohnya gimana kalau muternya sampai 600 derajat. Oke, perlu diingat ya untuk mode yang terakhir tadi, yang mode all following yang bisa muter sampai 600 derajat, cuma ada di gimbal ini. Untuk gimbal yang lain mungkin belum ada ya. Atau kalau kalian tahu gimbal yang punya mode seperti itu juga, silahkan komentar di bawah. Dan menu yang tadi seperti menu-menu settings kamera, kemudian filter, kemudian hand gesture, itu hanya bisa digunakan pada mode smartphone ini ya, pada mode smartphone dan mode kamera yang sudah support dengan gimbal ini. Kalau kamera kalian nggak support dengan gimbal ini, kalian nggak bisa menggunakan menu-menu yang tadi seperti hand gesture dan lain-lain. Tapi untuk mode yang ada 4 tadi itu tetap bisa digunakan di dalam device apa aja ya, kamera apa aja juga bisa menggunakan mode itu, asalkan bobotnya itu nggak terlalu berat ya, sekitar 400 di atas kertas sih bobotnya itu maksimal 400 gram. Tapi kami coba menggunakan kamera yang kami gunakan saat ini, Fujifilm X-T200, dengan bobot sekitar 450 sampai 500 gram ya, dengan lensa kit standar. Nah, di gimbal ini dapat berjalan dengan baik. Untuk hasil-hasil video menggunakan gimbal Brica ini bisa kalian lihat di preview berikut ini. Oke, ini adalah hasil dari Brica B-Steady Multi Pro ya. Handphone yang saya gunakan untuk merekam ini adalah Google Pixel 4, dan video ini direkam langsung dari aplikasi Brica B-Steady Multi-nya. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya ya gimana. Pen kiri dan pen kanan cukup menarik juga, cukup stabil ya. Oke, lanjut ke video dari kamera belakangnya ya. Oke, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya, direkam dengan resolusi 4K 30 fps. Seperti ini hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Lumayan stabil juga. Ini dalam keadaan jalan seperti biasa ya. Kita coba lari dikit. Oke, seperti itu hasilnya.
Oke, jadi gimana kesimpulannya gimbal Brica B-Steady Multi ini? Nah, untuk harganya sih ya, harganya murah sekitar 1,8 jutaan ya. Kalau di e-commerce kalian bisa dapat yang lebih murah lagi. Buat kalian yang hobi-hobi buat video sinematik atau yang baru memulai channel YouTube, ngomongnya baru mulai kayak kita nggak aja ya. Ya seperti kami lah yang baru-baru mulai dengan budget yang minim, gimbal ini sangat layak untuk dibeli ya. Kalau kalian memakai kamera compact atau kamera mirrorless, tapi jangan yang terlalu berat ya, yang ukuran 400 sampai 500 gram, gimbal ini masih bisa digunakan dengan baik dan ya hasilnya juga bagus kok, nggak ngecewain lah. Ya segitu aja untuk review gimbal Brica B-Steady Multi ini. Jangan lupa like videonya jika kalian suka. Nah subscribe lah, tolong subscribe aja ya, jangan lupa pokoknya di subscribe. Ayo bang, ayo. Ayo bang, jualan terus. Segitu aja dari kami, review Gawai out.